Nama lengkap beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah. Ibunya bernama Hashim binti Hashim bin Umar bin Al-Khattab. Ia dilahirkan di Madinah di antara tahun 59 hingga 62 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah yang mencintai, seorang pencinta ahli ibadah dan tidak menyukai kemewahan dunia. Tumbuh dan besar di kota Madinah menjadikan Umar bin Abdul Aziz dikaruniai pendidikan dan terbaik dan dekat dengan para ulama. Beliau bahkan meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi'in, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan masih banyak sahabat lainnya. Dengan begitu, beliau dikenal sebagai ahli fikih yang mujtahid dan menunjukkan bagi para ulama. Imam Ahmad bahkan pernah berkata tentang beliau bahwa tidak ada pendapat seorang tabi'in yang untuk menjadi dalil kecuali Umar bin Abdul Aziz. Julukan beliau adalah Mu'allimul Ulama atau gurunya para ulama, karena guru-gurunya turut belajar dan meriwayatkan hadis dari beliau. Di masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz dimulai pada tahun 717 Masehi, menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika ia diangkat menjadi pemimpin, ia langsung melakukan perbedaan besar. Ia menolak hidup bermewah-mewah dan bertekad menjadikan masa pemerintahannya sebagai masa perbaikan dan keadilan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghapus pajak-pajak rakyat yang memberatkan dan mengembalikan tanah dan harta yang pernah dirampas sebelumnya. Ia juga memecat pejabat-pejabat yang korupsi dan menggantikannya dengan orang-orang yang jujur dan amanah. Baginya, jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah dari Allah. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Keadilan adalah dasar pemerintahan. Tanpanya, kekuasaan hanyalah kezaliman." Di masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memerintahkan bahwa zakat harus disalurkan dengan tepat, sehingga tidak ada lagi rakyat yang mau menerima bantuan. Tumal atau pembendaharaan negara menjadi penuh karena pengelolaannya yang jujur dan adil. Bahkan rakyat muslim pun merasa aman dan dilindungi di bawah kepemimpinannya. Ia memastikan bahwa warga negara tanpa memandang agama atau asalnya mendapatkan hak dan diperlakukan dengan adil. Walaupun menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidup sangat sederhana. Beliau menolak menggunakan harta negara untuk kebutuhannya pribadi. Ada kisah yang terkenal ketika beliau sedang menulis surat pemerintahan di malam hari dan seseorang datang membicarakan urusan keluarga. Umar segera mematikan lampu ketika ditanya, "Mengapa?" Beliau menjawab, "Lampu ini milik negara, tidak pantas aku memakainya untuk urusan pribadi." Begitulah keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Beliau lebih memilih hidup sederhana dan mengutamakan rakyatnya daripada kenyamanannya sendiri. Sayangnya, masa pemerintahannya tidak panjang. Umar bin Abdul Aziz wafat setelah memimpin sekitar 2 tahun dan 5 bulan saja. Namun, dalam waktu yang singkat itu, beliau telah meninggalkan jejak perubahan besar dalam sejarah Islam. Rakyat hidup damai, adil, dan sejahtera. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai Khalifah Rasyidin. Yang kelima, karena kepemimpinannya sangat mirip dengan para khalifah yang penuh hikmah. Nah, selanjutnya adalah sikap teladan yang harus kita ambil dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang pertama ini adalah semangat belajar dan juga ketakwaannya. Nah, sejak kecil Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh dalam keluarga yang sangat taat kepada Allah. Ia dibesarkan di kota Madinah, tempat banyaknya ulama dan juga ahli ilmu tinggal. Sehari-harinya Umar muda ini tekun mempelajari Al-Quran, hadis, hukum-hukum Islam. Karena kecerdasannya, Umar ini cepat sekali memahami pembelajaran dari guru-gurunya. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Dari gurunya ini, Umar belajar tentang akhlak, ketegasan, dan rasa takut kepada Allah. Ketika ia dewasa dan diangkat menjadi khalifah, semangat belajarnya tidak pernah pudar. Setiap kali menghadapi persoalan penting, Umar tidak tergesa-gesa memutuskan. Ia selalu menjawab berdasarkan Al-Quran, hadis, dan nasihat para ulama. Nah, yang kedua ini ada zuhud dan juga kesederhanaan hidupnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari keluarga yang terpandang. Ayahnya pernah menjadi gubernur Mesir selama 20 tahun dan keluarganya hidup dengan kemewahan. Namun begitu Umar menjadi khalifah, ia justru menjauh dari kemewahan itu. Ia tidak ingin menggunakan
harta negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan di hari pertama ia menjabat, Umar meminta istrinya Fatimah binti Abdul Malik untuk mengembalikan semua perhiasan yang berasal dari kas negara. Ia berkata bahwa semua itu adalah milik umat, bukan milik keluarga khalifah. Dalam kesehariannya, Umar hidup sangat sederhana. Ia tidak makan berlebihan, tidak memakai pakaian mewah, dan menolak hadiah yang bisa menimbulkan rasa tidak adil. Yang ketiga yaitu pemimpin yang mampu memberantas korupsi. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan ketegasannya kepada para pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Ini terbukti ketika ia memberhentikan pejabat dari Bani Umayyah yaitu Yazid bin Al-Malhab karena melakukan korupsi. Fokus dari Umar sendiri adalah untuk membuat rakyat bisa hidup dengan makmur dan memberantas para pejabat pemerintah yang terbukti melakukan hal zalim seperti korupsi. Umar juga mengganti para pejabat pemerintah yang terbukti melakukan hal zalim dengan mereka yang bisa dipercaya dan soleh. Tidak hanya pandai dalam menyeleksi para pejabat pemerintah yang baru, Umar juga menindaklanjuti dan menanyai kinerja dari pejabat pemerintah yang baru. Ia juga menjelaskan secara garis besar haluan tentang kebijakan agar mereka bisa menerapkan dan mampu untuk menjunjung tinggi keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat adalah mensejahterakan umat melalui zakat. Khalifah Umar terkenal dengan kemampuannya di dalam bidang ekonomi dan kemampuannya dalam mengelola zakat yang tepat. Pada zaman itu, rakyat hidup dengan sangat makmur sehingga Khalifah pun susah untuk menemukan orang yang bisa diberikan zakat. Melihat kondisi tersebut, Umar pun memberikan beberapa solusi agar dana zakat dapat tersalurkan dengan tepat, yaitu pertama, membayar hutang rakyat beserta dengan tanggungan hutangnya. Kemudian yang kedua, membantu menyiapkan mahar bagi pasangan muslim yang hendak menikah.